Hai penonton yang sedang nontonin channel ini, kita telah sampai di episode 7 Avatar The Legend of Korra. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Di akhir episode sebelumnya, Korra dan Lin terlibat pertarungan melawan Equalis di atas gedung arena pertandingan. Korra terjatuh dari atas gedung setelah atap yang dipijaknya retak dan hancur. Lagi-lagi Tante Jutek menyelamatkan Korra, meski dia telah mencapai ke pesawat Amon. Kau tak apa-apa? Tidak apa-apa, berkat kau. Benar yang dikatakan Tenzin, bahwa ini adalah permainan Tarlok untuk melancarkan rencananya. Akibat serangan Amon, Tarlok mengambil kesempatan berbicara di hadapan media bahwa Kota Republik dalam bahaya dan membutuhkan kepemimpinan yang baru. Ketua Beipong seharusnya melindungi Republik City, tapi dia tidak berdaya menghadapi serangan Amon di arena. Dia telah mengecewakan kita. Jika kita ingin melewati masa sulit ini, kita membutuhkan kepemimpinan yang baru. Tarlok ini gila jabatan. Sebenarnya dia tahu kalau Lin gak bakal mampu mencegah Amon. Makanya pas di rapat dewan dia merubah pikirannya. Dan saat Lin gagal, dia ambil kesempatan berbicara di hadapan media mencoreng nama baik Lin. Biasalah politik, nggak cari muka, lo nggak asik. Sekarang mari kita lanjutkan kisah sang avatar Korra. Berikut adalah ceritanya. Di ujung gedung tempat kediaman Mako dan Bolin, terlihat mereka sedang mengemas barang, karena tempat yang mereka huni telah ditutup. Kemudian Korra datang, membawa kabar baik dari Tenzin bahwa mereka diizinkan untuk tinggal di Pulau Kuil Udara. Tapi mereka menolak karena Asami telah lebih dulu mengajaknya tinggal di rumah mewahnya. Hei Korra. Kemudian Asami meminta Korra untuk berkunjung ke rumahnya besok. Awalnya Korra menolak, tapi setelah dapat rayuan dari Bolin, akhirnya dia setuju. Kita bisa bersenang di kolam milik Asami. Pasti menyenangkan. Baiklah Pak Bu. Bagus, sampai besok. Lin melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Tuan Ganlan. Info yang didapat, Tuan Ganlan menyediakan senjata untuk Amon berupa sarung tangan listrik. Saat digeledah, Lin menemukan barang bukti sesuai info yang telah ia dapat. Kemudian Lin menyita segala aset perusahaan dan menahan Tuan Ganlan. Aku tidak bersalah. Ya, semua bilang begitu. Untuk saat ini, kami telah membekukan aset milik Tuan Ganlan dan menutup Cabbage Corp. Tidak. Tano, Di suatu tempat, Korra bertemu Tahno yang tampak kehilangan semangat hidupnya. Dia berkata telah mendatangi tabib terbaik untuk mengembalikan pengendaliannya. Tapi itu tidak bisa karena ini bersifat permanen. Meski pada awalnya hubungan mereka kurang baik, tapi setelah melihat keadaan Tahno, Korra merasa kasihan. dengar. Aku tahu kita tidak berteman baik, tapi aku turut merasa sangat prihatin. Kemudian Tahno meminta Korra untuk membalas perbuatan Amon untuknya. Kau harus membalasnya untukku. Avatar Korra telah tiba. Korra mendatangi rumah Asami. Terlihat Mako dan Bolin sangat menikmati tempat tinggal barunya. Hai Korra. Senang kau bisa datang. Selamat datang di surga. Aku punya rencana yang jauh lebih menarik. Kemudian Asami mengajak Korra ke tempat pengujian mobil yang diproduksi perusahaan ayahnya. Sangat menarik kan? Lebih menarik daripada ke salon. Korra tampak senang, ditambah Asami menawarkan berkeliling menggunakan mobilnya. Mau ku ajak putar-putar? Tentu saja. Luar biasa. Kukira tidak berhasil. Kau tidak boleh takut menggabungkan segalanya. Permisi, darurat. Pip, pip. Usai bersenang-senang mereka kembali ke rumah Asami. Korra bertanya apakah ada toilet lain yang bisa dipakai. Ada toilet lain yang bisa kupakai?
Di atas ada ruang ganti. Terima kasih. Tidak. Di sini Korra mendengar pembicaraan Hiroshi Sato yang mengarah pada Equalis. Segeralah Korra pergi dan memberitahukan hal ini pada Tenzin dan Lin. Mendengar pengakuan Korra, Lin tampak agak berat mencurigai seorang Hiroshi Sato. Itu tuduhan yang berani. Apa kau punya bukti? Meski begitu, Lin harus tetap menyelidiki demi mengungkap kebenaran. Hal itu semakin diperkuat mengingat masa lalu Hiroshi Sato yang kehilangan istrinya karena ulah kelompok Eknikai. Eknikai adalah kelompok kejahatan yang mengandalkan pengendalian api, sedangkan keluarga Hiroshi Sato adalah non-bender. Jadi sangat masuk akal jika Hiroshi Sato mendukung Amon atau kelompok Equalis anti pengendali untuk balas dendam. Mungkin kita harus lebih mengawasi Tuan Sato. Pada akhirnya Tenzin, Lin, dan Korra mendatangi kediaman Hiroshi Sato untuk melakukan penyelidikan. Mako bertanya pada Korra apa yang telah terjadi. Lalu Korra menjawab bahwa dia telah mendengar pembicaraan Hiroshi di telepon yang mengarah pada kelompok Equalis. Tapi mungkin ayahmu terlibat dengan para Equalis. Apa? Asami yang mendengar itu merasa tidak percaya. Begitu juga dengan Mako yang beranggapan bahwa Korra telah memata-matai Hiroshi. Kau memata-matai Hiroshi? Apa masalahmu? Di ruangan Hiroshi, saat Lin mengajukan pertanyaan, Asami menerobos masuk untuk melakukan pembelaan pada ayahnya. Ayahku tidak bersalah. Hanya karena kami bukan pengendali, tidak berarti kami mendukung para Equalis itu. Disusul Mako yang tampak tidak terima dengan tuduhan Korra. Ya, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Korra. Kemudian Hiroshi menjelaskan maksud pembicaraannya di telepon, bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Lalu Tenzin dan Lin melakukan penyelidikan lebih lanjut ke pabrik dan gudang Hiroshi demi menghilangkan kecurigaannya. Sejauh ini, penyelidikan belum menemukan bukti untuk menuntut Sato. Meski telah melakukan penyelidikan, tapi sepertinya mereka sama sekali tidak menemukan bukti. Kemudian Asami dan Mako datang meminta mereka semua pergi. Kalian sudah lakukan pencarian, sekarang silakan pergi. Mako menarik Korra dan berkata bahwa yang dilakukan Korra hanyalah bentuk kecemburuan terhadapnya. Walau begitu, Korra tetap mempertahankan instingnya bahwa Hiroshi Sato terlibat dalam kelompok Amon. Setelah Mako dan Asami pergi, terlihat seseorang memberi sesuatu pada Korra secara diam-diam. Kalian harus dengar ini. Jika ingin tahu kebenarannya, temui aku di bawah ujung utara jembatan Silk Road tengah malam. Malam itu mereka pergi ke tempat yang telah ditentukan untuk mencari tahu informasi tentang Hiroshi. Pria itu berkata bahwa Hiroshi memproduksi sarung tangan listrik dan senjata baru untuk Amon. Lalu Tenzin menjawab bahwa dia telah menggeledah pabrik dan gudangnya tapi tidak ditemukan satupun bukti yang mengarah pada tuduhan itu. Kemudian pria itu melanjutkan pembicaraannya. Dia berkata bahwa Hiroshi memiliki pabrik tersembunyi yang ada di bawah kediamannya. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah Hiroshi untuk melakukan pembuktian atas informasi yang telah mereka dapatkan. Saat pintu dibuka, terlihat Asami, Mako, dan Bolin sedang bersenang-senang. Lin berkata pada Asami bahwa dia menduga ada pabrik tersembunyi di bawah rumahnya. Kami menduga ada pabrik tersembunyi di bawah kediaman ini. Asami tidak terima atas apa yang dilakukan Lin terhadap ayahnya. Dia menganggap Lin hanya melakukan kebohongan demi menuntut ayahnya. Ini hanya kebohongan yang kalian buat untuk menuntut ayahku. Di mana ayahmu? Saat Tenzin menanyakan di mana ayahnya, kemudian Asami menjawab ayahnya sedang berada di bengkel kerjanya yang terletak di belakang rumah. Di bengkel kerjanya, di belakang rumah. Sayangnya Hiroshi tidak ada di sana. Para petugas berkata bahwa mereka telah melakukan pengawasan di sekitar rumah Hiroshi. Jika memang ada yang keluar, maka mereka pasti akan tahu. Lalu Lin Beifong mengeluarkan jurus dan menemukan terowongan tepat di bawahnya yang menuju ke pegunungan. Apa? Tidak ada terowongan? Tapi memang sepertinya Asami tidak mengetahui hal ini. Atau bisa jadi Hiroshi tidak mau melibatkan Asami. Lin, Tenzin, dan Korra masuk untuk mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Kalian bertiga tetap di sini. Obsir Song, awasi mereka. Mako, Bolin, dan Asami diminta untuk menunggu dan diawasi oleh satu petugas. Mereka berhasil menemukan pabrik itu. Di sana terlihat banyak poster Amon dan beberapa senjata baru yang akan digunakan oleh kelompok Amon.
Dan kurasa itulah senjata baru mereka. Hiroshi sudah berbohong, tapi di mana dia? Suara apa itu? Kita harus ke sana dan melihat apa yang terjadi. Mako dan Bolin ingin menyusul masuk tapi petugas melarangnya. Kemudian dia berdua melakukan serangan kecil melumpuhkan petugas dan menyekapnya. Bersih. Ada apa denganmu? Aku akan... Aduh! Lalu Mako dan Bolin bergegas masuk. Asami tetap menunggu karena itu permintaan Mako. Aku mengerti. Itu sebabnya aku akan mencari tahu untukmu. Aku mohon. Baiklah. Merasa terancam, Lin coba mengendalikan dinding penghalang itu. Disinilah Hiroshi muncul. Kurasa kau tidak bisa mengendalikan baja dinding itu, Chief Beifong. Dindingnya terbuat dari platinum yang kokoh. Dia berkata dinding dan semua robotnya terbuat dari platinum. Bahkan seorang Top Beifong juga tak akan bisa mengendalikannya. Ibumu yang terkenal pun tidak bisa membengkokkan baja yang begitu murni. Kemudian Lin menyadari bahwa informasi yang dia dapat adalah jebakan. Hiroshi sengaja membuat mereka datang demi menguji robot ciptaannya. Pertarungan tak terhindarkan, meski telah melakukan perlawanan pada akhirnya mereka dikalahkan dengan robot yang dikendalikan Hiroshi. Mereka yang sudah tidak berdaya akan dikirim pada Amon. Angkat mereka ke dalam truk dan antar mereka ke Amon. Oh tidak. Akhirnya Mako dan Bolin mengungkap fakta, siapa sebenarnya Hiroshi Sato. Mereka datang saat semua sudah dikalahkan. Kemudian mereka coba melakukan penyelamatan, tapi sayangnya Hiroshi melihatnya. Tidak semudah itu, nak. Saat Hiroshi akan melakukan penyerangan pada Mako dan Bolin, tiba-tiba Asami datang membuat Hiroshi terkejut. Ayah, hentikan! Kenapa? Hiroshi kembali membuka luka lama yang dilakukan oleh para pengendali terhadap istrinya. Orang-orang ini, para pengendali ini, mereka merenggut ibumu, cinta sejati ayah. Dia sengaja berpihak pada Amon demi menciptakan dunia baru tanpa pengendali. Kemudian Hiroshi meminta Asami untuk bergabung padanya. Bergabunglah dengan ayah, nak. Apakah Asami akan bergabung dengan ayahnya menjadi bagian dari kelompok Equalis? Nantikan episode selanjutnya hanya di Nontonin.